Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang nih, menjelang sore untuk para peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam webinar kita hari ini. Yang pesertanya dokter dan saudara-saudara atau adik-adik bidan ya, banyak di sini. Nah, kita ambil tema ini tentang stunting dan perawatan pendek karena memang belakangan ini kita sangat banyak mendengarkan informasi bahwa stunting itu bagaimana kita bisa menanganinya agar angka kejadiannya bisa menurun sesuai dengan harapan kita nanti di 2024 hanya sebesar 14%. Nah, itu merupakan tugas berat untuk kita para tenaga medis ya, baik dokter, perawat, bidan, dan juga spesialis. Nah, jadi tata laksananya tentunya tujuan itu tercapai kalau manajemen atau tata laksananya baik, bisa kita lakukan secara baik dan maksimal. Nah, tentunya yang pertama kita lakukan adalah mendiagnosa apakah benar anak yang datang ke kita atau berkonsultasi itu stunting, dan bisa kita bedakan dengan perawakan pendek karena nanti tentunya akan berbeda untuk tata laksananya ya. Ini. Nah, jadi di sini stunting apakah berbeda dengan perawakan pendek? Nah, itu yang mau kita bahas. Nah, menurut WHO dan UNICEF, stunting itu adalah adanya gangguan pertumbuhan sehingga tidak mencapai pertumbuhan linear yang normal, ditandai dengan panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur di bawah -2 standar deviasi berdasarkan growth standard 2006 karena adanya masalah nutrisi dan atau masalah kesehatan serta psikososial lainnya. Nah, sedangkan perawakan pendek atau yang sering disebut dengan short stature itu didefinisikan sebagai tinggi badan kurang dari persentil 3 atau -2 standar deviasi kurva yang berlaku sesuai usia dan jenis kelamin. Ya, jadi kalau kita lihat anak-anak yang perawakan pendek ini lebih pendek dibanding anak-anak seumurnya di populasi tempat tinggalnya. Nah, itu untuk lebih gampang untuk dimengerti. Kalau kita lihat untuk mendiagnosa berdasarkan growth chart, nah ini sama aja, sama-sama tingginya tidak mencapai pertumbuhan linear di bawah -2 standar deviasi atau di bawah persentil 3. Nah, tetapi ternyata ini sangat berbeda kedua kasus ini ya. Oke. Nah, dari definisi di atas ini, sebentar, bisa dibantu ininya karena ketutupan tulisan-tulisan, mohon maaf. Saya exitkan aja ya, XX ini ya. Gak apa-apa ini ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya. Jadi, dari definisi tadi yang saya sudah utarakan, ada dua komponen penting untuk mendefinisikan stunting. Nah, ini dia keywordnya, ya. Jadi biar enggak salah-salah lagi. Pertama, gangguan pertumbuhan atau kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan atau berperawakan pendek. Yang kedua, kondisi kekurangan nutrisi dalam jangka panjang akibat kekurangan asupan nutrisi ataupun akibat penyakit kronis. Jadi, seperti judul kita tadi, apakah stunting itu sama dengan perawakan pendek atau apakah bedanya antara stunting dan perawakan pendek? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau saya buat di sini dengan tulisan tebal, apa kuncinya? Ya, jadi kalau anak sudah kita diagnosa stunting, berarti bisa kita lihat di growth chart-nya untuk tinggi badan itu sudah di bawah -2 standar deviasi. Nah, disertai biasanya masalah dalam nutrisi. Itu dia bedanya dengan perawakan pendek. Nah, kita akan bahas sedikit tentang stunting, ya.
hingga saat ini stunting ini masih menjadi masalah yang sangat penting. Ya, kita punya target, makanya di Indonesia juga ada satgas tentang stunting ini. Sekarang kita jangankan kita para medis, ibu-ibu ya, orang tua juga pada khawatir karena banyaknya informasi yang mereka dapat, sehingga kekhawatiran bertambah. Jadi sering konsultasi datang ke kita dan menanyakan apakah anaknya stunting ya. Jadi stunting yang terjadi pada usia dini, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, ternyata mempunyai efek yang sangat tidak kita harapkan, di mana terjadi penurunan fungsi kognitif, psikososial, prestasi akademik, kualitas hidup, dan peningkatan risiko terjadinya sistem metabolik nanti pada saat si anak ini dewasa. Sementara berdasarkan riset kesehatan dasar di 2018, angka stunting di Indonesia itu di 2013 masih 37,2%. Nah, ini sudah mulai menurun di 2018 menjadi 30,8% dan menurun di 2019 menjadi 27,67%. Padahal target kita untuk 2024 itu sebesar hanya kalau bisa itu, bukan bisa, kalau memang harus bisa ya, oleh pemerintah kita itu sebesar 14%. Jadi ini PR yang sangat berat untuk kita dokter, tenaga medis, karena sekarang aja kita sudah di tahun 2023. Nah, apakah target ini akan bisa tercapai ya? Tentunya bisa dengan kerjasama kita semua. Nah, penyebab stunting itu sendiri, tadi kita bilang, itu sebenarnya berhubungan dengan nutrisi. Nah, jadi apa nih yang bisa dilakukan upaya intervensi dan pencegahannya? Karena penyebabnya adalah salah satunya malnutrisi, dan itu terjadinya kronik, berarti sudah dalam waktu yang lama. Karena stunting, tinggi badan atau panjang badan anak tidak akan terganggu kalau malnutrisinya misalnya karena sakit yang tiba-tiba pada saat ini diare, terjadi penurunan berat badan misalnya. Nah, tidak sampai menurunkan atau menghambat kenaikan tinggi badan. Tetapi karena malnutrisinya kronik, maka yang tadi kita sebut, maka pertumbuhan linearnya pun tidak tercapai ya. Jadi hal ini dapat dicegah sejak intrauteri dengan program nutrisi yang optimal pada ibu hamil. Jadi kita kembali lagi pada 1000 hari kehidupan ya. Jadi di situ targetnya untuk mencegah anak-anak jangan sampai mengalami stunting. Kemudian untuk bayi yang sudah lahir dengan inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian screening bayi baru lahir, termasuk salah satunya yang sudah rutin kita lakukan adalah hipotiroid kongenital. Karena anak-anak dengan hipotiroid kongenital yang tidak tertangani dengan segera, maka akan menyebabkan fungsi kognitif yang jauh lebih rendah, dan juga biasa perawakannya atau mengalami stunting ya. Kemudian pemberian makanan pendamping ASI pada usia yang sudah memang seharusnya anak dapat. Nah, jadi jangan terlalu cepat kalau tidak ada indikasi, tetapi jangan juga terlalu lama kalau memang sudah seharusnya bayi diberikan makanan pendamping ASI. Tentunya yang cukup kalori, protein, terutama protein hewani, lemak, mikronutrien, dan serat. Nah, banyak penelitian untuk mencegah anak stunting, jangan sampai terjadi stunting dan underweight, sangat dianjurkan untuk pemberian double protein hewani. Nah, jadi sekali makan itu si anak akan mendapatkan 2 protein hewani. Misalnya kita berikan telur dengan ikan, kombinasinya seperti itu. Nah, itu banyak penelitiannya ya. Kemudian anak-anak ini kita lakukan pemantauan pertumbuhan dengan kurva pertumbuhan WHO yang selama ini kita gunakan. Nah, tentunya ini butuh peran serta dari semua pihak, termasuk kader, saudara-saudara kita yang bidan, perawat di puskesmas, di posyandu. Nah, karena di awal-awal mereka lah yang sering bertemu atau mendengarkan keluhan dari ibu-ibu dengan anak-anak di bawah usia 2 tahun. Sementara kalau itu sudah terlambat dan dikonsulkan ke ahlinya, misalnya ya, ke dokter spesialisnya atau bahkan konsultannya sudah jauh usianya sudah lebih besar, maka intervensinya akan jauh lebih sulit.
Nah, jadi sangat dibutuhkan peran serta dari saudara-saudara kita yang berada di puskesmas, posyandu maupun adanya pelatihan untuk kader-kader nanti ya. Kemudian yang kedua adalah adanya infeksi berulang atau kronik. Nah, jadi untuk menghindari ini tentunya bisa kita lakukan salah satunya dengan pemberian imunisasi. Ya, kita tahu sekarang untuk pneumokokus ya, imunisasi VCV sudah digratiskan, alhamdulillah sudah digratiskan oleh pemerintah dan anak-anak kita bisa mendapatkan VCV secara gratis di puskesmas, bahkan di rumah sakit seperti kita di Siloam melayani pemberian imunisasi VCV secara gratis yang memang masih untuk usia tertentu, yaitu usia 2-3 bulan, dan itu baru imunisasi pertama. Nah, alhamdulillah yang harganya tadi sangat mahal, maka bisa melindungi si anak dari infeksi pneumokokus, infeksi telinga, pneumonia, dan meningitis ya. Kemudian ketersediaan air bersih, kebersihan dan sanitasi lingkungan. Nah, jadi kemudian di sini ada stimulasi psikososial. Stimulasi psikososial berperan dalam menimbulkan stunting bersamaan dengan beberapa faktor risiko, misalnya nih kekurangan pengetahuan dan keterampilan memberikan makan pada anak. Misalnya orang masih ada aja yang berpikiran kalau anak misalnya dikasih ikan, nanti anaknya cacingan. Nah, misalnya itu masih ada. Jadi itu juga bisa berperan untuk terjadinya stunting ini ya. Kemudian kurangnya ketersediaan makanan, mungkin tempat tinggalnya yang jauh, mungkin sosial ekonominya, banyak faktor. Kemudian perawatan anak yang kurang memadai, misalnya dengan kondisi ekonomi sosial yang kurang, dengan jumlah anak mungkin yang banyak, nah itu tentunya akan mengalami kesulitan. Kemudian bahkan anak-anak yang terlantar dan karena kemiskinan. Stimulasi berperan besar dalam meningkatkan fungsi kognitif ya. Jadi pada kelompok anak stunting yang diterapi ya, stimulasi psikososial yang diberikan bersamaan dengan intervensi nutrisi terbukti lebih meningkatkan perkembangan atau fungsi kognitif dibanding dengan kelompok yang hanya mendapatkan intervensi nutrisi ya. Jadi ternyata sangat bermanfaat. Kemudian untuk yang perawakan pendek, tadi dengan stunting, sekarang kita bahas sedikit tentang perawakan pendek. Nah, jadi perawakan pendek ini sendiri kita harus bedakan apakah ini kondisi yang patologis atau non patologis. Nah, ternyata ada yang non patologis yang perawakan pendek ya. Yang sering itu adalah familiar short stature dan constitutional delay of growth and puberty atau CDGP. Nah, jadi kalau anak pendek ya, bukan stunting, misalnya kita lihat dengan orang tuanya juga, misal ayah dan ibunya juga relatif pendek, kita bisa mencurigai kalau ini adalah familial short stature ya. Nah, jadi perawakan pendek familial itu tadi biasanya ini ada faktor genetiknya, berat badannya normal karena tidak ada masalah nutrisi ya, jadi berat badan berdasarkan usianya normal. Tahun pertama kehidupan mempunyai pola pertumbuhan selalu di bawah atau dekat persentil ketiga dan menetap pada usia pubertas. Itu dia ciri-ciri dari growth chart-nya nanti. Ya, kita lihat bahwa ini, dan memang biasanya ayah ibunya juga tidak tinggi ya. Sedangkan yang kedua, CDGP, perlambatan pertumbuhan linear pada 3 tahun pertama, ya, yang diikuti dengan pertumbuhan normal yang sejajar dengan kurva normal pada saat prepubertas dan akan mengalami percepatan tumbuh pada saat pubertas. Jadi pada saat usia tertentu, dia bisa mengejar ketinggalannya, kita bilang ya. Nah, ini coba kita bandingkan antara perawakan pendek konstitusional yang tadi dengan perawakan pendek familial. Jadi yang konstitusional itu tadi di awalnya kita lihat dia sepertinya pendek, tetapi menjelang dia pubertas dia bisa melaju tinggi, bahkan mengejar teman-teman yang lebih tinggi duluan dari dianya. Nah, itu yang kita sebut tadi dengan CDGP. Tetapi
Kalau yang perawakan pendek familial yang biasanya memang ayah ibunya juga pendek, nah bisa kita lihat dia akan ada berada di posisi ini terus sampai dia pubertas, ya. Jadi itu bedanya. Etiologinya tadi ada yang patologis, ada non patologis. Jadi kalau yang non patologis yang dua tadi kita bahas, sedangkan yang patologis biasanya banyak berhubungan dengan sindrom-sindrom tertentu. Salah satunya yang bisa kita cegah adalah hipotiroid. Nah, jadi di sini ada hipotiroid. Nah, jadi bisa kita cegah kalau kita bisa men-screening si anak ini di awal kelahiran, ya. Untuk pendekatan diagnosisnya, ya, jadi ini diperlukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan yang baik dan terarah kita perlukan agar kita ketahui etiologinya dan nanti tata laksana kita juga sesuai. Nah, jadi kriteria awal untuk mendiagnosis anak dengan perawakan pendek itu adalah di mana tinggi badannya kurang dari persentil 3, kecepatan tumbuhnya kurang dari persentil 25, perkiraan tinggi akhir di bawah tinggi potensi genetik. Nanti kita bahas sedikit tentang tinggi potensi genetik, mengulang yang lama-lama, ya. Antropometri juga nanti akan saya bahas sedikit, biar nanti apalagi yang adik-adik bidan nanti bisa refresh lagi, ya. Nah, apa aja rekomendasi jadwal pemantauan tinggi badan? Jadi biasanya untuk anak-anak yang biasanya datang ke posyandu sampai usia 5 tahun, ya, atau batita sampai batita, 0 sampai 12 bulan kita harapkan dia datang setiap bulan, sekalian imunisasi, dan kita ukurlah panjang badan, tinggi badan, kita lihat apakah sesuai dengan usianya. Kalau semakin bertambah usia, maka pemantauan kita pun sudah semakin berjangka, ya. Kemudian kecepatan pertumbuhan anak. Ini bisa kita lihat berapa sih target tinggi badan atau panjang badan anak. Nah, di intrauterin itu bisa sekitar 60 sampai 100 cm. Ini per tahun, ya. Tapi kan kita nggak mungkin lahir setinggi itu. Cuma ini keseluruhan, ya, termasuk bule nih, ya. Kalau kita rata-rata Indonesia mungkin sekitar 50 cm dalam untuk usia kehamilan 37 sampai 40 minggu, ya. Kemudian untuk 0 sampai 12 bulan bisa mencapai 23 sampai 27 cm. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ternyata jauh berkurang, baru kita lihat lagi apa kira-kira penyebabnya. Oh, ternyata ibu bapaknya misalnya pendek. Dan saya lihat untuk status nutrisi baik, berarti anak ini perawakan pendek, bukan stunting. Nah, jadi bisa kita bedakan, ya. Karena kalau stunting kita tangani dengan nutrisinya, sedangkan perawakan pendek mungkin perlu penanganan, mungkin juga tidak. Dan pun kalau perlu biasanya sudah ke ahli endokrin anak, ya. Perhitungan mid parental height dan potensi tinggi genetik ini nih, potensi tinggi genetik. Jadi bisa kita hitung dengan menilai dari berat badan ibu, berat badan anak, kira-kira potensi tinggi genetik anak ini yang perempuan dan laki-laki berapa sentimeter. Jadi kita tahu kalau ternyata jauh di bawah potensi tinggi genetiknya, maka bisa kita katakan kalau anak ini perawakan pendek, ya. Jadi bisa dihitung. Ini kita pakai rumus ini. Kemudian untuk terapi dan monitoringnya, tadi kita bilang ada yang variasi normal, tentunya tidak memerlukan pengobatan, tetapi kalau patologis sesuai dengan etiologinya. Terapi hormon pertumbuhan ini bisa dilakukan, tetapi kita biasanya mengkonsultasikan ke ahli endokrin anak. Terapi suportif diperlukan untuk perkembangan psikososial dan rujukan spesialis sesuai dengan etiologinya, ya. Nah, ini adalah alur pendekatan diagnosis perawakan pendek. Ini ada di buku yang diterbitkan oleh UKK Endokrinologi IDAI. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita bisa tahu kira-kira perawakan pendek si anak ini apakah masih varian normal atau yang tidak normal dan apa tindak lanjutnya, ya. Nah, ini adalah Z-score WHO, ya. Ini saya kutip dari tampilan atau
presentasinya Prof. Madarina Julia waktu di acara Pedindo Endokrin ya. Nah, jadi untuk UKK endokrin itu untuk di bagian anak memang sangat aktif melakukan seminar-seminar, jadi tiap tahun mereka ada update ilmu ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, secara tadi kita tahu definisi, kalau anak tinggi badannya floatnya di sini, apakah dia pendek? Tentunya kita jawab iya, karena berada di bawah minus persentil atau di bawah minus 3 standar deviasi. Sementara tadi teori di bawah minus standar deviasi juga sudah dikatakan pendek. Ya. Nah, kita lihat. Apalagi dengan potensi tinggi genetik orang tuanya kita nilai ternyata di sini. Nah, jadi bisa kita katakan kalau si anak ini perawakan pendek dan kita harus nilai apakah ini yang normal atau yang tidak normal, ya, yang patologis atau non patologis, ya. Karena harusnya kalau si anak dengan potensi tinggi genetik seperti ini, maka dia kan kurang lebih berada di posisi yang sama dengan ya. Baik. Bandingkan dengan yang satu lagi. Nah, kalau ternyata seperti ini posisinya, ternyata potensi tinggi genetiknya juga di sini. Nah, inilah yang kita bilang tadi, salah satunya adalah familial short stage ya. Jadi variasi normal. Oke. Ini akan saya bahas sedikit tentang antropometri. Mungkin nanti biar tidak lupa ya untuk adik-adik bidan ya. Nah, jadi kita biasanya untuk melakukan antropometri ya, kita akan menentukan dulu usia pasiennya. Kalau yang di buku KIA sekarang kan itu Z-score dan itu biasa kita pakai untuk usia 5 tahun ya. Karena memang yang datang biasanya ke posyandu, puskesmas adalah anak-anak balita. Nah, tetapi ternyata bisa kita nilai sampai umur 18 tahun. Anak itu dari definisi WHO, anak dan remaja sampai usia 18 tahun dan belum menikah ya. Itu syaratnya. Nah, jadi kalau anak sampai 5 tahun, betul kita menggunakan dari yang WHO 2006, yang kita sering bilang dengan Z-score. Ya. Nah, tetapi kalau anak usianya sudah di atas 5 tahun, kita menggunakan grafik CDC 2000. Jadi kalau teman-teman dokter atau bidan di sini pernah lihat CDC yang usia 0 sampai 36 bulan, nah itu kita tidak pakai lagi. Karena untuk di usia 5 tahun ke bawah kita memakai Z-score WHO 2006. Nah, nanti lain lagi kalau misalkan ada potensi ke overweight atau obesitas, kita akan menggunakan grafik IMT sesuai dengan usianya ya. Jadi mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali ya. Baik. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan antropometri, maka kita akan dapat kesimpulan. Nah, kesimpulan apakah si anak ini normal, gizinya normal, tinggi badannya normal atau berat badannya kurang. Jadi kalau kita menilai tinggi badan menurut umur, nah ada kriterianya normal dan sampai sangat pendek. Kalau kita menilai antropometri berat badan berdasarkan umur, maka yang kita dapatkan adalah interpretasinya berat badan normal sampai berat badan sangat kurang. Tetapi kalau kita menggunakan antropometri atau Z-score berdasarkan berat badan menurut tinggi badan, maka interpretasinya adalah status gizi. Jadi apakah gizi baik, gizi buruk, dan seterusnya. Ya, untuk menilai tren atau pola pertumbuhan dari si anak, kita menggunakan biasanya berat badan berdasarkan usia. Nah, ini sedikit tentang pola pertumbuhan. Jadi, sering ibu-ibu merasa kalau anaknya berat badannya harus mencapai, misalnya ya, kita kan tahu yang normal itu di Z-score antara -2 sampai +2 standar deviasi. Bagusnya di hijau dong dok, minimal, atau kalau bagusnya di atas itu. Nah, jadi kita akan menjelaskan ada yang namanya pola pertumbuhan. Kalau memang si anak atau bayi dari awal posisi berat badannya ada di sini, misalnya ya, di sini, terus sampai sini, ada 4 titik ini yang di plot, dia mengikuti garis tumbuhnya. Kita bisa lihat garis tumbuhnya yang terdekat adalah yang hijau.
Nah, kalau ini dia ikutin terus sampai seterusnya, ini kita bilang pertumbuhannya baik. Nah, beda dengan yang zigzag, kadang di hijau, nanti turun lagi, atau flat. Nah, itu tidak baik, kita bilang pola pertumbuhan. Atau misalnya, dia awalnya di sini, lama-lama naik terus sampai ke atas ini. Nah, ini bisa berpotensi overgrowth, overweight atau obesitas. Itu juga tidak bagus. Walaupun masih di posisi sampai positif 2 standar deviasi. Tapi kita lihat dari growth chart-nya itu, kok ini naik terus ini, berarti anak ini berpotensi untuk overweight. Nah, jadi bisa kita lihat dari situ untuk teman-teman sejawat semua dan teman-teman bidan untuk menjelaskan ke orang tua kalau chart ini atau plot ini sangat berfungsi untuk menilai apakah pertumbuhannya baik apa tidak. Jadi bukan hanya melihat oh sesuai atau masih pada posisi normal ya. Jadi bisa kita jelaskan seperti itu agar orang tua tidak ada target berat badan yang terlalu berlebihan sehingga anaknya misalnya sukanya lebih gemuk dari yang sekarang. Nah, ini adalah CDC. Jadi kita yang pakai CDC ini hanya yang usia 2 sampai 20 tahun laki-laki dan perempuan. Sementara yang tadi sampai usia 36 bulan kita sudah tidak pakai karena sudah digantikan oleh Z-score WHO ya. Nah, sebagai kesimpulan, stunting itu tidak sama dengan perawakan pendek. Walaupun ya sama-sama pendek tetapi ternyata tidak sama. Tentunya karena tidak sama, maka tata laksananya pun akan berbeda ya. Stunting merupakan proses akibat malnutrisi ya, kronis, infeksi berulang dan kronis dan kurangnya stimulasi psikososial yang berlangsung lama. Sementara pada perawakan pendek tidak didapatkan masalah malnutrisi ini ya. Penyebab perawakan pendek yang paling sering adalah familiar short stature dan constitutional delay of growth and puberty, dan ini adalah perawakan pendek yang fisiologis atau yang variasi normal ya. Nah, jadi manajemen anak yang pendek tetapi dia tidak kurus, apalagi anaknya gemuk, tentunya tidak kita berikan nutrisi yang lebih banyak, tidak kita berikan makan tambahan. Karena kan tidak ada malnutrisi, tidak ada masalah kekurangan malnutrisi. Nah, mungkin itu materi kita hari ini. Terima kasih.